name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Salam, selamat pagi buat saudara di Jumsema Adone atau Cahaya Firman dalam acara Renungan Pagi. Tidak lupa kita menyapa saudara kita di Amerika, terutama di negara bagian New York dan sekitarnya sudah sore menjelang malam hari, dan juga di Eropa, terutama negara-negara Belanda, Jerman, sekitarnya sudah tengah malam. Baiklah, pagi hari ini tema kita hanya menumpang sementara. Wah, udah kebayang ya, menumpang. Yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Yos Sudarman. Sebelumnya kita dengar satu pujian, Yesus Pengharapanku. Pengharapan hanya Yesus saja yang mati atas dosa. Amin. Dia gembala di waktu yang sulit. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pengamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Budi tegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia penyelamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh
bahagia. Bila percaya dia, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia penyelamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia penyelamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Wow, lagu yang sangat bagus ya. Terima kasih Pak Pran. Yesus pengharapanku. Kata-katanya menarik ya. Harapan jiwaku. Ingat saudara ya, anak-anak Tuhan. Jiwa kita itu punya satu identitas. Seperti tubuh jasmani. Tidak akan hilang sampai kapanpun. Tergantung kemana nanti. Apa ke milik Lucifer atau milik Tuhan Yesus. Nah, Yesuslah harapan jiwaku. Ingat lagu-lagu ini ya. Ini lagu favorit saya juga ini. Di kala-kala, ya setiap hari nyanyikan. Baiklah kita langsung aja ke renungan yang kita tunggu. Hanya menumpang sementara. Ingat loh bro, menumpang. Jangan kenakan nanti mau tinggal selamanya di dunia ini. Menumpang sementara oleh hambanya. Kami persilakan Pendeta Yos Sudarman sekalian membuka dua pembukaan. Ya, terima kasih Pak Ras. Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu kalau kami dapat bertemu kembali Tuhan melalui media Zoom, Sema Adonai, dan channel YouTube Cahaya Firman. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami pagi ini di Indonesia, Amerika mungkin menjelang malam, dan di Eropa menjelang dini hari, dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami, untuk kami bersekutu, terlebih kami mendengarkan suara kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan yang hadir, walaupun melalui media Zoom, berkati kami Tuhan yang meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk bersekutu dan mendengarkan sabda-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang terbatas ini, pakai suaranya menjadi suara-Mu sendiri sehingga benar-benar firman-Mu tersampaikan dan menjadi rema bagi kami semua. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni kegagalan kami, ampuni ketidaktepatan kami Tuhan. Dan kami terus mau belajar Tuhan, mendandani manusia batinia kami, sehingga benar-benar hidup kami ini berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bertemu kembali ya Bapak Ibu, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, hanya menumpang sementara. Hanya menumpang sementara. Bapak Ibu pasti tahu ya,
apa itu kata menumpang. Karena mungkin juga kita pernah mengalami, kita pernah menumpang di saudara kita pernah menumpang di teman kita, sahabat kita, ya. Bahkan mungkin kita sekarang juga masih menumpang. Bahkan bukan mungkin ya, tapi sekarang juga kita masih menumpang. Sekarang kita masih menumpang di dunia ini. Kita ini hanya menumpang di dunia ini, ya. Makanya Rasul Petrus mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, ya. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 17, saya akan bacakan. Di 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, saat kita menjadi orang Kristen, dan di mana kita mengakui Allah itu adalah Bapa kita, dan Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita masuk di dalam dimensi tanggung jawab. Kita masuk dalam dimensi tanggung jawab. Kepada setiap kita diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita tidak hidup ini bisa sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya. Karena semuanya itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus. Jadi ada konsekuensi yang serius saat kita mengaku orang Kristen, saat kita percaya kepada Bapa di sorga. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua, tanpa terkecuali, tanpa memandang muka. Tidak ada tebang pilih, tidak ada pilih kasih, tidak ada. Semua menghakimi semua orang menurut apa? Perbuatannya. Perbuatannya. Makanya di Matius mencatat, Matius 5:20 nggak usah dibaca Bapak Ibu. Bagaimana hidup keagamaan kita di kaiosune bahasa Yunani. Kehidupan yang bertalian dengan perilaku kita, kesalehan hidup kita. Oleh karena itu, karena harus kita bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, hendaklah kita hidup dalam ketakutan. Artinya jangan sembarangan, jangan menyia-nyiakan hidup ini. Pergunakanlah waktu yang ada dengan saksama. Efesus 5:15. Perhatikanlah bagaimana hidupmu. Karena apa? Karena kita menumpang hidup kita sementara di dunia ini.
Hidup kita sementara di dunia ini. Kata menumpang dalam bahasa Yunani menggunakan kata parokia, yang berarti foreign resident, sojourning temporary resident, dwelling in a strange land. Jadi menumpang dapat kita artikan tinggal sementara atau menumpang sementara. Sebagai pelancong. Sebagai pelancong. Ya tahu Bapak Ibu ya, kalau kita pelancong itu nggak akan selama-lamanya kita di daerah atau negara orang lain. Kita akan kembali. Tinggal sebagai orang asing. Jadi Bapak Ibu, kita di dunia ini sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Dunia ini bukan rumah kita. Jadi kita tahu bahwa hidup kita ini di dunia ini sementara sebagai pelancong. Lalu, apakah kita menyadari hal ini? Kalau kita menyadari hal ini bahwa kita ini pelancong, menumpang, tinggal sementara sebagai orang asing, tentu harus kita kembali kepada tempat kita yang sesungguhnya. Dan kita tahu bersama tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu ada di sorga. Berada di sorga. Tetapi pertanyaannya yang harus kita jawab masing-masing adalah, apakah kita sudah layak untuk tinggal di sorga? Apakah kita sudah layak sebagai warga sorga? Bapak Ibu, kalau kita bepergian ke luar negeri, kita membawa paspor sebagai kartu identitas. Ya, sebagai kartu identitas. Kita masuk ke satu negara, kita distempel. Lalu kembali lagi kita distempel. Lalu kembali juga kita ke negara kita distempel juga. Supaya apa? Supaya sah kita diterima di negara orang, dan juga saat kita kembali di negara kita, kita diterima karena ada paspor yang menunjukkan kartu identitas kita sebagai warga yang sah. Sekarang, apa yang menjadi bekal atau identitas status kita, keberadaan kita, sehingga kita layak diterima di sorga? Harus ada identitas, status, keberadaan kita yang menunjukkan bahwa kita memang layak diterima. Banyak orang, Bapak Ibu, mau ke sorga, mau pergi ke sorga, mau balik ke sorga, mau kembali ke sorga. Tetapi pertanyaan, apakah ia layak diterima di sorga? Ya, kita jawab masing-masing, Bapak Ibu. Kita jawab masing-masing. Maka Rasul Petrus mengingatkan kita, hendaknya selama kita hidup di dunia ini dengan rasa takut, bukan rasa takut cemas, galau, gelisah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ketakutan kalau kita tidak layak. Makanya untuk itu kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup dalam kasih. Kita baca dulu, minta tolong Pak Aras bisa baca Filipi 3:20.
Filipi 3 ayat ayat 20. 2. Ya, demikian bunyinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Bapak Ibu, kewargaan kita di surga. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan kelayakan kita untuk kembali atau diterima di surga yang kekal itu? Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berjuang dalam hidup ini. Dalam hidup ini dengan ketakutan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita belum berkenan. Makanya kita berjuang terus Bapak Ibu. Terus berjuang. Terus berjuang. Jangan sampai kita terlena, tergoda, tertarik oleh keindahan dunia. Oke, slide berikutnya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita sampai hari ini masih diberikan waktu. Kita masih ada kesempatan. Kita masih sehat. Masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Hendaknya kita menyadari bahwa hidup ini sungguh-sungguh sangat berharga. Hidup ini sangat-sangat berharga. Jangan menyia-nyiakan waktu sekecil apapun. Jangan kita menyia-nyiakan waktu sekecil apapun. Mari kita terus berbenah, berkemas-kemas, memeriksa hati kita. Dan apakah kita ini sudah benar-benar melakukan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang yang berkemas-kemas Bapak Ibu, orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, maka ia akan merelakan apa yang dinamakan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Ia rela kehilangan nyawa demi dapat bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita baca Matius 16 ayat 25 sampai 26. Silakan Pak Aras. Demikian bunyinya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Bapak Ibu sekasih, kehilangan nyawa berarti menyadari dan memperlakukan bahwa hidup di dunia ini untuk melakukan kehendak Allah saja. Atau melakukan untuk kehidupan yang akan kekal. Untuk kehidupan yang akan kekal. Yaitu bersama dengan Tuhan di kediamannya. Rela Bapak Ibu, dengan kesadaran rela melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Allah. Semuanya bagi Allah. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau kita tidak rela kehilangan nyawa, artinya masih kita mengingini untuk hidup bagi diri kita sendiri, maka kita belum layak Bapak Ibu, belum layak, belum sah untuk berkenan kepada Bapa di surga. Belum sah Bapak Ibu. Boleh saja kita mengaku anak-anak Allah, kita bisa mengaku lewat mulut kita, kita menyebut, aku anak Allah.
Tetapi pertanyaannya, apakah Allah sudah mengakui diri kita sebagai anaknya? Ini yang penting, Bapak Ibu. Orang saja bisa bilang, aku murid Kristus, aku laskar Kristus, aku pelayan Kristus, aku hamba Tuhan, aku gembala. Bisa saja, Bapak Ibu. Orang mengaku-ngaku. Ya. Tetapi kalau tanpa pengesahan dari Allah, tanpa pengakuan dari Allah, maka itu hanya sia-sia belaka. Ya. Sama dengan orang asing datang ke negara kita misalnya, tanpa membawa paspornya, pasti akan ditolak. Orang asing datang ke negara kita tanpa membawa paspornya, pasti akan ditolak. Apapun itu, ditolak. Kehilangan nyawa itu ibaratnya, Bapak Ibu, ibarat ya Bapak Ibu. Paspor. Syaratnya. Kalau kita kehilangan nyawa, kita akan memperoleh nyawa. Untuk apa kita mempertahankan apa yang kita miliki? Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Firman Tuhan katakan. Seluruh dunia, bukan sebagian, Bapak Ibu. Untuk apa? Kalau kita kehilangan, kalau kita tidak diterima oleh Tuhan. Kalau kita tidak diterima oleh Tuhan, untuk apa? Kita mempertahankan nyawa, kita mempertahankan materi kita, apa yang kita miliki, tapi kita tidak memperoleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini harus ada barter. Barter. Kita harus rela kehilangan nyawa supaya kita memperolehnya nyawa di kekekalan. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, maka kita akan kehilangan surga dan kekal itu. Kita harus barter dalam hidup ini, Bapak Ibu. Barter. Barternya apa? Kita matikan kedagingan kita, keduniawian kita, maka kita dapat memperoleh surga itu. Dapat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Tapi berapa banyak orang, Bapak Ibu, yang mau melakukan barter ini? Berapa banyak orang? Masih orang pegang kuat-kuat, takut kehilangan. Mereka tidak berani barter bagi Tuhan. Mereka tidak mau memilih Tuhan. Tapi mereka lebih memilih kenyamanan hidup di dunia ini. Padahal mereka tahu, kita tahu, hidup ini sementara. Kita tinggal di daerah asing. Kita tinggal sementara di dunia ini. Kita tinggal sementara. Untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang sementara, lalu kita kehilangan yang abadi? Kita rela kehilangan yang abadi demi mempertahankan yang sementara. Aduh, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh miris. Sungguh-sungguh miris. Bahkan tragis sekali kalau kita mempertahankan yang fana, lalu kehilangan yang kekal itu. Tapi pagi ini Bapak Ibu, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ingat, masih ada kesempatan. Tetapi jangan terlena.
Jangan mengulur-ngulur waktu, jangan menyanyiakan waktu. Ingat, sekecil apapun waktu yang diberikan oleh Tuhan, mari kita responi sebagai waktu yang berharga, yang bernilai. Karena waktu cepat berlalu, Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Orang yang tidak menghargai kesempatan untuk bertobat, ia sama saja dengan tidak menghargai Tuhan. Ia sama saja tidak menghargai Tuhan yang memberi kesempatan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk kembali lagi kepada jalannya. Tuhan sudah memberikan kesempatan. Tuhan bahkan mungkin menghajar orang tersebut untuk supaya kembali kepada jalannya, kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau orang itu tegar tengkuk, keras kepala, sudah bebal hatinya, sudah tidak mau ditegur oleh hamba Tuhan, sudah tidak mau dinasihati lagi, maka ia sama saja tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan yang memberi kesempatan baginya untuk bertobat. Jangan salahkan Tuhan, Bapak Ibu. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang tersebut yang terlena oleh keindahan dunia. Banyak sekali kesempatan. Lewat sahabatnya, lewat hamba Tuhan, lewat gembala, lewat saudaranya, lewat channel YouTube rohani, lewat WA yang mungkin dikirimkan, yang berisikan firman Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu kesempatan yang diberikan. Tetapi masalahnya apakah orang itu mau berubah atau bertobat kembali lagi kepada orang tersebut. Jangan terlena oleh keindahan dunia, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa keindahan dunia itu hanyalah sementara, fata morgana. Fata morgana, semuanya hayalan, tipuan semata, yang akan lenyap selama-lamanya. Hanya sementara. Lalu untuk apa kita tertarik kepada hal yang sementara ini? Lalu kita menukar sesuatu yang kekal. Aduh, Bapak. Maka Bapak Ibu, kita jangan tergoda oleh Mammon. Kita baca Lukas 16 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Bapak Ibu jangan terikat. Bukan kita membuang mamon Bapak Ibu, jangan salah. Jangan terikat, itu masalahnya. Mamon kita pergunakan sebagai alat, sebagai sarana untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan, sebagai alat sarana saja. Jangan terikat kepada mamon. Jangan hati kita terbelenggu oleh mamon, oleh harta, materi, kekayaan, dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jangan cinta mamon Bapak Ibu. Hendaknya kita cinta kepada Tuhan saja. Tapi Bapak Ibu ya,
si iblis, kuasa kegelapan itu memang lihai Bapak Ibu. Untuk menggoda kita sebagai manusia. Lihai Bapak Ibu, pandai. Tetapi kita diberikan Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menasihati kita, yang menegur kita. Jangan sampai kita terseret kepada mamon. Jangan terpikat. Maka firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sekarang apa yang menjadi harta kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi berharga dalam hidup kita? Apakah mamon? Atau Tuhan? Apakah kita lebih menghargai mamon daripada Tuhan? Minggu lalu kita belajar berhala. Sesuatu yang lebih atau sesuatu yang melebihi dari Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala. Di mana kita meremehkan Tuhan, di mana kita merendahkan Tuhan, di mana kita melupakan Tuhan, maka sesuatu itu sudah menjadi berhala. Mamon itu bisa menjadi berhala saat ia lebih dari Tuhan. Saat ia menjadi fokus utama dari seseorang itu, maka ia sudah menjadi berhala. Jangan jadikan mamon berhala, Bapak Ibu. Jangan. Tapi hendaknya kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Kita mau terikat terus kepada Kristus. Dengan mempergunakan mamon yang ada. Supaya hidup ini benar-benar menjadi berkat. Bagi banyak orang. Tapi hati kita tetap melekat kepada Kristus. Lalu kita juga jangan tergoda oleh yang namanya afluensa, Bapak Ibu. Konsumerisme yang berlebihan. Ya, konsumerisme yang berlebihan yang tidak ada batasnya. Afluensa. Orangnya apa? Meluangkan waktunya lebih banyak untuk belanja, untuk apa? Untuk shopping, untuk sesuatu hal yang dimana ia mempergunakan waktunya tanpa batas, tetapi ia tidak menyediakan waktu bagi Tuhan. Ini afluensa, atau boleh kita namakan virus afluensa, ini sudah banyak Bapak Ibu terjadi, bukan hanya orang dunia, tapi ada terjadi pada orang-orang Kristen. Sifat konsumerisme yang berlebihan tanpa batas. Ini virus Bapak Ibu, virus afluensa yang bisa menyebar. Makanya hati-hati Bapak Ibu, di dalam kita masuk dalam komunitas, ya. Kalau kita masuk dalam komunitas, kita hati-hati, kita pilih-pilih, selektif, ya, selektif Bapak Ibu, masuk dalam komunitas, jangan sampai kita masuk dalam komunitas yang salah, di mana komunitas yang salah itu menyeret perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita yang semakin jauh daripada Tuhan. Jangan sampai salah kita masuk dalam satu komunitas yang tidak membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17.
Demikian bunyinya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita mengingini dunia ini dengan segala kenikmatannya. Jangan Bapak Ibu. Kita lebih memfokuskan hal-hal yang duniawi. Enggak Pak, enggak duniawi lah Pak. Kan boleh Pak jalan-jalan. Ya boleh Bapak Ibu jalan. Pak boleh dong Pak beli sesuatu yang berharga. Ya kalau itu memang pantas kita pergunakan ya silakan Bapak Ibu. Silakan. Kalau memang itu pantas dan layak. Tapi kalau kita tidak pantas dan belum layak, lalu kita memaksakan keinginan kita, maka kita masuk dalam virus influenza ini. Kita mengingini sesuatu yang dimana kita belum pantas, layak menggunakannya, memakainya. Lalu kita memaksakan keinginan kita, kehendak kita. Ingat Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam virus influenza, konsumerisme tanpa batas yang berlebihan, tidak melihat kepantasan, kelayakan, tidak melihat apakah itu sesuai dengan pendapatan kita, penghasilan kita. Rasul Paulus katakan kalau sesuai itu halal, tapi kalau tidak berguna, tidak membawa hidupnya semakin dekat pada Tuhan, maka ia tidak lakukan. Kalau kita beli sesuatu yang Pak, beli sesuatu merek itu ya boleh halal boleh. Tapi berguna enggak? Semakin membawa kita dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? Itu yang harus kita pertanyakan Bapak Ibu. Kita bukan lagi Bapak Ibu, ya, bukan lagi menjadi jemaat yang kanak-kanak, ya. Kita mau menjadi jemaat yang dewasa, yang mengerti mana yang pantas, mana yang layak. Lalu kita sesungguhnya kita pertanyakan, apakah Tuhan suka, apakah Tuhan senang kalau saya memakai ini, menggunakan ini, membeli ini. Kita harus pertanyakan Bapak Ibu. Kita mengaku Allah sebagai Bapak kita. Ya kita pertanyakan apakah Bapak disukakan setiap tindakan yang kita lakukan. Kalau kita membeli sesuatu, kira-kira Tuhan senang nggak ya? Tuhan berkenan nggak ya? Kalau saya beli ini, kalau saya pakai ini. Kalau saya pakai ini, wah saya bisa tinggi hati nih. Bisa sombong. Wah, jangan kita beli Bapak Ibu. Yang memaksakan keinginan kita. Ingat, orang yang memaksakan keinginannya pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepadanya. Makanya Bapak Ibu, slide yang terakhir, ya, yang harus kita lakukan Bapak Ibu, sebagai orang yang benar-benar memaknai hidupnya sebagai pelancong di dunia ini, sebagai orang asing di dunia ini, hanya tinggal sementara di dunia ini, yang menyadari sungguh-sungguh, ia tidak lagi mengumpulkan harta di bumi ini, tapi dia berjuang bagaimana mengumpulkan harta di surga. Kita baca Matius 6 ayat 20, silakan Pak Aras. Matius 6 ayat 20. Sudah. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah
bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Kumpulkanlah harta di surga. Inilah harta abadi, Bapak Ibu. Harta abadi kita. Harta di bumi ini sementara. Ngengat akan memakannya. Pencuri akan mencurinya. Tetapi bagi kita yang memaknai, menyadari bahwa hidup ini sementara, kita mau kumpulkan harta di surga. Dan ia berjuang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di Yohanes 4 ayat 34. Sebagai ayat terakhir, silakan Pak. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 4 ayat 34. 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, orang yang menyadari bahwa hidupnya ini sementara di bumi ini, ia hanya pelancong, penumpang, tinggal sebagai orang asing, ia menyadari keluarganya di surga, lalu ia berjuang mengumpulkan harta di surga. Dan ia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Melakukan pekerjaan Bapa sampai waktunya selesai di bumi ini. Makananku, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Inilah orang yang sadar dirinya menumpang di bumi ini. Hidupnya sementara di bumi ini. Dia berjuang untuk terus mengumpulkan harta di surga dan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Mari Bapak Ibu terus berjuang supaya kita dapat diterima di kemah abadi bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Yosudarman. Waduh, ini firman Tuhan yang sangat baik lagi. Itu berhubungan sama minggu lalu ya. Mamun. Saudara, satu poin yang bagi saya sangat penting sekali, barter. Tidak bisa tidak barter. Saya kasih sedikit ya. Saya waktu di masa-masa tua saya merasakan saya melakukan satu langkah hidup yang salah, saya pikir ya, karena saya mengikuti kata-kata anak Tuhan juga. Waktu kita kerja di daerah pelosok, dan itu memasuki apa saya impikan dan saya dapatkan, dan pada akhirnya saya tidak bisa lepas dari itu ya. Apa yang saya dapatkan maksudnya? Apakah kita tidak bisa kerja di kota sambil memuji Tuhan dan dapat pekerjaan bagus bla bla bla? Saya dapatkan itu saudara, dan saya tinggalkan satu pekerjaan Tuhan, dan sekarang semua saya dapatkan. Tetapi ingat, mamon itu sudah mengikat saya, susah sangat lepas. Benar kata-kata firman Tuhan itu ya. Harusnya kita harus barter dengan kedagingan kita. Itu poin yang saya dapat. Saudara mungkin dapat poin yang lain. Tidak bisa berjalan dua-duanya. Karena jiwa kita itu tidak bisa bersama dengan kedagingan. Ingat, daging hanya sementara, hanya menumpang kita. Jiwa itu punya identitas, akan kekal selamanya. Itu yang harus kita pelihara. Daging engkau punya banyak ya. Tapi ingat, itu akan kita tinggalkan. Ingat, seorang orang kaya, hotel, Horizon ya. Di akhirnya dia sudah punya semuanya. Tapi dia ingin rindu firman Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Hanya anak cucunya sampai 7 keturunan yang menikmati. Tapi jiwanya mati saudara. Ini firman Tuhan mengingatkan kita.
Renungkan lagi ayat-ayat ini, sangat berharga, benar kata-kata Tuhan Yesus itu tidak salah. Apa yang terjadi itu udah ngerti, memang dia pencipta itu. Inilah yang kau saya persuasi saya, ya dan amin ya. Ayat-ayat ulangi lagi. Mulai 1 Petrus 1:17 sampai terakhir Yohanes 4:20. Ingat saudara ya. Supaya kedagingan itu harus kita barter, jangan kita ikuti lagi. Mari kita dengan satu pujian. Kalau ku cari damai, ini satu lagi. Bila Anda tidak merasa damai, artinya apa? Kedagingan merusak saudara ya. Itu parameter yang sangat baik. Kalau nggak ada damai saat indah hidupmu, ingatlah. Jiwamu udah terbelenggu oleh daging. Kita silakan. Nyanyikan pujian ini. Kalau engkau tidak merasa damai, berarti daging sudah masuk. Kalau ku cari damai. Angkat hatimu muji Tuhan, saudara. Allahku dari damai. Amin. Dalam hidup aku cari ketenangan, hanya ketemu di dalam Yesus. Benar, Tuhan. Aku pun dapat menghidup, seorang pun dapat menolong. Aja Yesus, jawaban hidup. Benar, hanya Yesus jawaban jiwamu. Dari damai, Hartamu tidak memberi kedamaian. Itu tipuan. Allahku dari ketenangan. Ini yang kita cari, saudara. Mobilmu, karirmu tidak bisa mengikutmu. Seorang dapat menolong. Hanya Yesus jawaban bersama Dia. Amin. Hatiku damai. Amin. Walau dalam kekelaman. Amin Tuhan. Bersama Dia hatiku damai. Walau Hidup penuh tangan pun dapat menghidup, seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Ingat saudara, kita hanya menumpang di dunia ini. Yang penting jiwa kita. Materi itu hanya sementara. Jangan engkau balikkan. Jangan sampai materi itu menguasai kamu. Kau lupa itu hanya sementara. Hanya ku dapat dalam Allahku dari ketenangan, hanya ku dalam Yesus. Amin. Satu pun dapat menghidup, seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Aku ini dengan mulutmu, saudara. Bersama Jadikan Dia hatiku damai, walau dalam lubang kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau penuh tantangan. Satu dapat menghidup,
ada orang dapat menolong. Ada Yesus jawaban hidup. Ada Yesus jawaban hidup. Amin Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau ingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Ayat-ayat firman-Mu, ya dan amin. Nasihat-Mu betul seperti mutiara. Bapa, dunia ini dengan segala gemerlap, segala kindahnya itu hanya sementara. Ada satu tempat pengharapan yang Engkau janjikan. Itu ya dan amin. Bukakan mata hati kami, anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Itulah tempat yang kami tuju. Bukan dunia ini. Dunia ini, materi semuanya, itu hanya sementara. Jiwa kami akan terlepas dari materi itu. Jiwa kami akan lepas dari kedagingan itu. Tetapi Tuhan, anak-anak-Mu di sini mungkin ada terikat dengan kedagingan. Mengutamakan hal itu. Sehingga hilang damai sejahtera. Hilang sukacita. Oh Bapa di surga, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala ikatan materi, ikatan-ikatan dunia yang membohongi, memberi pengharapan palsu kami. Lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila anak Tuhan merdeka dalam jiwa, dalam roh, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan itu Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar sangat powerful. Kami tunduk. Supaya itu yang akan membimbing kami, mengajar kami. Menit demi menit Tuhan. Kami tahu iblis ataupun segala kedagingan, keinginan-keinginan akan terus menggoda kami setiap saat Tuhan. Tapi biarlah kami kuat dengan firman-Mu Tuhan. Tolonglah Bapa, bila kami sebagai surat-surat Kristus yang akan dilihat oleh dunia, bahwa inilah parameter hidup yang sesungguhnya, bukan hal-hal duniawi. Itu semua, itu hanya tipuan iblis Bapa. Buat hamba-Mu Tuhan, terima kasih kami serahkan pada-Mu Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan, kesehatan, beri dia hikmat untuk memberitakan memaknai firman-Mu lebih dalam lagi sehingga banyak anak-anak Tuhan diberkati. Beri dia karunia roh dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bergantung terus terhadap Engkau Tuhan. Jurumudi kami sampai ke surga Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Jangan lupa saudara ulangi terus ya. Pujian dan firman itu. Itulah makanan rohani kita ya. Kita harus barter dengan kedagingan kita yang selalu ditawarkan menit demi menit ya. Acara renungan pagi di Jum Semadone atau Cahaya Firman akan dilakukan dari Senin sampai Sabtu pada jam yang sama waktu Indonesia Barat jam 5.30. Setiap hari Minggu ada acara kebaktian di jam 7 malam. Jangan lupa saudara, setiap malam kita ada acara firman Tuhan, luangkan waktunya. Dia sudah mengasih poin mutiara-mutiara karena mereka sudah berpengalaman puluhan tahun dari hamba-hambanya yang sudah diurapi Tuhan. Baiklah, acara renungan pagi akan kita akhiri. Sebelumnya kita persilakan hambanya Pendeta Yosudarman untuk memberi doa berkat. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ras. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan firman Tuhan pagi ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih mendengarkan nasihat firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus berjuang melakukannya Bapak. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang pagi ini melayani Engkau, Pak Aras, Pak Sam, Pak Frans yang sudah memuji
lewat suaranya untuk memuliakan namamu, Ibu Heni beserta suami yang ada, dan umat-umatmu, jemaatmu Tuhan yang tidak hambamu sebut satu persatu. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami terus bawa kepadamu. Engkaulah yang menjadi penghibur mereka, memelihara hidup mereka, menuntun mereka semakin menyadari bahwa hidup ini sangat singkat dan kami hanya menetap sementara saja di dunia ini. Tidak ada yang kami bawa pulang selain iman kami yang terus kami kembangkan, yang terus kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau. Iman kami terus Tuhan, kami tumbuhkan Tuhan, sehingga saatnya Engkau memanggil kami kedapatan berkenan di hadapan. Apapun yang di pergumulan kami Tuhan, dan juga berkati Sema Adonai yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, berkati saluran Cahaya Firman yang sudah juga menjadi berkat bagi banyak orang, banyak negara yang menonton, yang mengikutinya Bapa. Terpujilah nama Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, melanjutkan aktivitas kami, dan kami mau Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memelihara, menuntun kita, dan semakin menyadari bahwa kita ini pelancong, menumpang sementara di dunia ini, dan kita harus kembali kepada rumah kita yang kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaan surga. Mari setiap kita yang mau berjuang dan melakukannya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Acara renungan pagi di Jumat Adonai kita akhiri. Terima kasih, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan beserta kita.